amalan dihidupkan oleh Rasulullah SAW ketika memakmurkan Masjid Nabawi. Yang pertama dakwah ilallah. Di masjid ini mesti ada dakwah, hari-hari buat dakwah. Dakwah itu bukan ceramah, Pak. Dakwah itu ada orang yang mengajak, saling mengajak. Ini orang-orang sekitar masjid ini Pak, mesti dilibatkan. 40 rumah kiri kanan depan belakang datangi rumahnya, ketuk pintunya. Alhamdulillah wa salli ala rasulil karim amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini hadirin sekalian, masjid ini adalah pabrik kebaikan. Kalau masjid ini makmur, maka makmurlah satu kampung. Jadi kalau ingin negara ini baik Pak, mesti 1 juta masjid yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini kurang lebih ada 1 juta masjid dan musala. Di dunia ini tidak ada tempat, tidak ada negara yang masjidnya lebih banyak dari orang Indonesia, dari Indonesia. Tidak ada pesantren yang lebih banyak madrasah melebihi madrasah yang ada di Indonesia. Tidak ada jamaah haji yang datang berkumpul di Makkah yang melebihi jumlah jamaah haji yang dari Indonesia. Jadi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang Indonesia. Ya. Orang yang Allah berikan tanah seperti tanah surga. Ya, tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Bukan lautan tapi kolam susu. Ini luar biasa sekali. Orang Arab kalau datang ke Sukabumi, kalau datang ke Puncak, dia akan bilang jangan-jangan nanti orang Indonesia ini nggak akan masuk surga. Loh kenapa? Karena di dunia Allah telah berikan surga. Ya, jadi kurang kita satu aja, kurang bersyukur. Nah, dari masjid 1 juta pemuda ini kita bisa kalian bersyukur ya kita di Sukabumi ya, punya tempat yang seperti ini. Ada ustadz-ustadz yang punya pikir, ada tempat ngopi gratisnya, tempat makan gratisnya, tempat tidur gratisnya. Allah Akbar. Nah ini udah replika Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Dulu orang kalau lapar ke masjid Pak makan, orang kalau stres ke masjid hilang stresnya. Hari ini banyak masjid, orang nggak stres masuk masjid pulang hilang sebenarnya stresnya, hilang motornya, betul kan? Nah, makanya hari ini hadirin sekalian kita mesti hidupkan amalan di masjid. Amalan masjid, masjid yang ada di seluruh dunia, khususnya di tempat kita, masjid kita, seperti amalan yang dihidupkan Rasulullah SAW di zamannya. Jadi amalan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah, maaf, bukan amalan Masjid Nabawi sekarang. Kalau Masjid Nabawi sekarang dikunci Pak, udah waktu selesai, ada waktunya dikunci. Dulu zaman Nabi nggak ada. Tapi di zaman Rasulullah SAW ada satu tempat yang namanya Sufah. Sufah itu tempat orang-orang kaya menggantungkan makanan, ya, menggantungkan kurma, mengantarkan daging. Jadi ada kurang lebih waktu itu 110 orang sahabat Ashabus Sufah yang Nabi larang bekerja. Jadi sahabat-sahabat tidak ada yang Nabi larang bekerja. Kalau dia kerja ditegur Nabi ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mau coba tanam pohon kurma di depan Masjid Nabawi. Ditegur sama Nabi. Ya Abu Hurairah, labbaik ya Rasulullah. Maukah engkau memberitahu sebuah cocok tanam yang lebih baik dari ini? Mau ya Rasulullah apa? Ucapkan satu subhanallah, Allah tumbuhkan satu pohon di surga. Coba sebenarnya subhanallah. Subhanallah. Satu pohon di surga. Jadi Sulaiman kalau ada 1 juta pemuda ini sedapat 1 juta pohon Pak. Betul. Karena saya suruh. Maka Abu Hurairah berhenti menanam pohon. Dia masuk lagi ke masjid, berzikir, berdakwah, ta'lim, menjaga hafalannya, mencatat semua perkataan Nabi. Jadi ada orang ini kalau dia bekerja dunia dia berdosa. Ada para hafiz Quran itu jangan ente modelnya jualan bakso. Ini kita bantu perekonomian hafiz nih, dia bahkan dia kebun biar dia petani. Kalau hilang hafalannya, yang berdosa seluruh umat Islam berdosa. Para hafiz Quran itu digaji Pak. Ya, mesti marfat masjid itu dia difikirkan oleh jamaah masjid kehidupannya.
Jangan sampai bangun masjid gaji UMR, mesti lebih bergengsi gajinya. Memang ikhlas karena Allah, bukan mereka minta, bukan terberat. Tapi kita yang bersyukur karena ada orang yang mewakafkan dirinya untuk masjid, kita muliakan. Siapa insyaallah ya. Nah, di sini imam masjidnya mesti diusahakan hafiz Quran. Sudah ada satu. Nah, cari hafiz Quran terbaik. 30 juz. Saya ada tempat masjid juga di Palembang. Itu kita bayar 4 orang hafiz Quran pergantian. Dan itu bacaan sholatnya itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas berurutan. Kalau sholat subuh, maghrib, isya itu berurutan bacaan. Ya, satu hari 1 juz. Satu hari 1 juz di bawah 3 waktu itu yang dijaharkan. Bisa berbagai macam ide bisa kita buat untuk memakmurkan masjid. Tapi yang paling dahsyat usaha memakmurkan masjid itu ada 4 amalan. Ada 4 amalan dihidupkan oleh Rasulullah SAW ketika memakmurkan Masjid Nabawi. Yang pertama dakwah ilallah. Di masjid ini mesti ada dakwah, hari-hari buat dakwah. Dakwah itu bukan ceramah, Pak. Dakwah itu ada orang yang mengajak, saling mengajak. Ini orang-orang sekitar masjid ini Pak mesti dilibatkan. 40 rumah kiri kanan depan belakang datangi rumahnya, tutup pintunya. Terus dibuat Pak. Ya, kita buat jauh lah. Jadi tugas kita cuma mengetuk pintu rumah mereka saja. Tugas Allah lah yang akan mengetuk pintu hati mereka. Mungkin ada orang yang didatangi marah. Saya pernah tuh di Bali, jauh lah di Bali. Saking marahnya itu bapak-bapak. Karena setiap minggu, sekali seminggu kita jauh lah. Satu hari seminggu itu kita keliling, setiap rumah kita datangi. Kita kalau ramai jamaahnya kita bagi 2 rombongan. Serombongan sebelah kanan, ke barat, ke timur. Jadi satu hari bapak itu dia komplain. Dia bilang, Der, dia tahu saya dulu metal ya, gimana kan tiba-tiba pakai sorbannya. Dia pikir saya gila, dia sosok nabi ya orang ini. Sosok nabi kamu ini. Dia bilang, udah aku udah bilang, aku tak akan nongol aja, tak akan aku datang. Ya. Saya bilang ini kan kerja Nabi Bang. Kalau ini kerja Nabi, kau buat ini kerja Nabi, aku Abu Jahalnya katanya. Marah dia betul marah dia. Dia bilang aku Abu Jahal. Oh deh Bang, pokoknya aku akan datang terus ke rumah Abang sampai aku mati atau sampai Abang mati. Kita tengok aja Bang. Akhirnya karena sekeras apapun batu, didatangi terus, akhirnya menyerah juga Bang. Terpaksa masuk surga. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada surga rela masuk neraka. Itu tagline saya buat awal itu Pak. Dulu zaman dulu. Memang terpaksa, saya pun terpaksa. Akhirnya dia masuk nangis di masjid. Ya Allah, ternyata tempat yang paling indah di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling nikmat masjid. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada masjid. Karpet masjidnya meskipun murah Pak, tapi ini mahal, ini 1 juta 1 meter. Ini baru tadi kan? Iya makanya 1 juta 3. Aku sujud tadi malas ngangkat kepala. Nanti karpetnya. Tapi meskipun karpet plastik bolong-bolong Pak, kalau dalam masjid tak boleh kau injak dengan sepatu. Presiden pun cium untuk karpet, raja cium untuk karpet, karena berhubungan dengan masjid. Demi karpet yang tebal, yang harganya mungkin miliaran, yang ada di istana raja-raja, itu tidak pakai sepatu. Sepatu mesti tai anjing pun masuk ke dalam. Kan? Maka semua orang yang berhubungan dengan masjid Allah akan muliakan. Semua orang yang datang ke masjid adalah tamunya Allah, pasti Allah muliakan. Pasti Allah muliakan. Saya kalau nggak terpaksa, Pak, benar. Kalau nggak terpaksa, saya nggak mau keluar masjid. Jadi kalau aku kita ketemu di mana dulu? Di masjid kan? Sekarang di masjid lagi. Saya mau nyari saya mudah Pak, cari di masjid ketemu. Gak ada cerita mau nongkrong di kafe, nongkrong di kafe sebentar aja, itu pun untuk mengajak orang kafe masuk masjid. Nongkrong di diskotik kadang-kadang, itu apa? Untuk mengajak DJ masuk masjid. Ya. Kalau bukan untuk urusan mengajak orang masuk masjid, nggak mau saya keluar masjid. Mendingan kita duduk di masjid, dakwah di masjid, tahlil di masjid, zikir ibadah di masjid, khidmat di masjid, bersih-bersih toilet di masjid. Kalau nggak tidur di masjid, ya, itikaf. Maka masjid ada tempat, ada tenda-tenda di bawah di Bali, masya Allah. Itu disewain. Warkot camp.
camping. Nanti kita ya bagus itu ya, semua acara teman-teman di sini. Tapi intinya apa? Dakwah ilallah harus hidup setiap hari. Kalau guru saya memberitahu, dikatakan dia, kamu buat majelis dakwah 25 majelis setiap hari. Berapa majelis? 25. Jadi kalau ketemu orang siapapun dimanapun, antum bicara sama dia la ilaha illallah. Kata orang kaya bang, harta abang itu bukan abang yang punya, apa ya bang? Siapa yang punya? Allah yang punya. La ilaha illallah. Oh sadar nih. Ketemu pejabat, katakan bang, yang menaikkan abang jadi pejabat ini Allah bang. Yang menurunkan pun Allah nanti. Yang memuliakan Allah, yang meninggalkan Allah. Itu dakwah itu bukan bicara hukum hakam halal haram, ini sunnah, ini bid'ah, bukan begitu. Itu dalam ta'lim boleh dibahas. Dalam majelis dakwah nggak boleh bang. Antum ketemu anak pang di jalan tuh. Terus antum habis ngaji masalah pak musik. Ada ulama yang mengharamkan musik. Ada. Itu nggak salah pak, betul itu pak. Karena mereka menilai dari musik-musiknya negatif, dia memandang dari mudaratnya. Ada ulama yang membolehkan musik. Kenapa? Dia habis dengar lagu dari Sulaiman. Wah ini bagus nih katanya. Orang kaya mati, orang halal ini katanya, halal ini. Betul pak. Saya pernah ditelepon sama Ustaz Umar Bita. Ustaz Umar Bita itu agak keras dengan musik. Suatu hari dia telepon saya, dia kira rekaman anak yang nyanyi lagu saya. Ini anak saya masih kecil nyanyi lagu Ustaz. Orang kaya mati, bagus lagu ini. Boleh pak. Orang yang bilang musik saya haram, dia belum pernah dengar musik saya pak. Benar. Iya. Kalau dia dengar pak, dia nikmati dia. Kalau bagus di dakwah rupanya. Nah, jadi ulama yang mengharamkan musik itu ada, yang membolehkan juga ada. Yang berbeda apa? Sudut pandangnya berbeda. POV berbeda. POV. Point of view. Yang mengharamkan memandang dari sudut pandang mudarat, yang membolehkan memandang dari sudut pandang manfaat. Dari sini angka 6, dari sana angka berapa? 9. Di sana angka 9. Yang betul mana? Dua-duanya betul. Yang salah siapa? Yang merasa paling betul. Ada nggak orang yang merasa dia yang betul di dunia ini? Ada. Orang kalau nggak seperti dia salah. Nah ini orang yang salah. Ini orang yang tidak paham ukhuwah, yang tidak paham akan khilafiyah. Di masjid ini 1 juta pemuda ini akan sejuk, akan damai bila orang awam tidak ikut-ikutan bicara khilafiyah. Ya. Bicara khilafiyah ini boleh Pak. Tapi monopoli ulama yang bukan ulama tidak dapat izin, tidak dapat lisensi bicara khilafiyah. Kalau aku ulama katanya, buktinya apa kalau ulama? Aku pernah mondok. Tidak semua orang mondok jadi alim. Ya. Kata Kiai Uzairon rahmatullahi alaih, ciri-ciri ulama di Indonesia ini apa? Ciri-ciri ulama di Indonesia ini bahasa Arabnya lebih fasih dari bahasa Indonesia ini. Nulis Arabnya lebih lancar dari nulis Latinnya. Dan dia pernah mempelajari kutubus sittah. Dia mempelajari Al-Quran, terjemah dan tafsirnya. Dan dia menulis Al-Quran. Kalau antum nggak seperti itu berarti antum bukan ulama dan tidak boleh bicara khilafiyah, tidak dapat izin. Antum not permit. Paham? Kalau ulama boleh Pak, kalau ulama bicara khilafiyah nggak keluar orang yang lain. Dia nggak berantem. Tapi kalau bicara khilafiyah sama orang bodoh Pak, bukan iman kita yang naik, darah kita naik. La ilaha illallah. Nah jadi inilah, di masjid ada dakwah ilallah, ada ta'lim wa ta'alum. Masjid kami setiap hari, Ustaz di Bali dulu, setiap hari berbeda kajiannya. Hari Senin belajar akidah akhlak, hari Selasa belajar tafsir Al-Quran, hari Rabu belajar tafsir, belajar tafsir Quran, hari Kamis sejarah. Semua ulama didatangkan dari semua pergerakan dilibatkan. Semua pergerakan dalam Islam dipenuhi berjuta kebaikan. Semua pergerakan dipenuhi berjuta kebaikan dan tidak ada satu pergerakan pun yang sempurna. Tidak ada satu pergerakan pun yang sempurna. Orang hebat dia melihat kebaikan di setiap pergerakan, bukan melihat keburukan. Orang baik itu dia suka melihat, mencari-cari kebaikan, melihat kebaikan. Kalau dia lihat kebaikan, dia sebarkan kebaikan. Orang buruk, orang yang suka melihat keburukan, dia sebar keburukan. Ya,
ulama ini bukan nabi, nggak boleh fanatik. Saya bukan nabi Pak, saya ada salah, jangan ditiru yang salahnya. Baik-baik ambil sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Itu yang diajarkan Nabi. Ada orang yang punya sifat aneh, dia nggak terkesan dengan kebaikan. Kalau keburukan, direkam itu Pak. Dia dengar ceramah 1 jam nih, dia cari mana salahnya Ustaz Dery ini. Masalah dipotong di 1 menit Pak, diupload di YouTube. Ada orang seperti lebah, suka melihat kebaikan, ya, berkumpul di tempat yang indah-indah, di bunga. Dia menghasilkan madu, ambil madunya, dia nggak marah. Itu lebah, dia nggak marah, tapi dia jangan diganggu. Kalau diganggu diserbu oleh Bapak. Umat Islam seperti lebah, suka berjamaah di mana? Di tempat yang indah-indah. Ada seperti lalat, suka berjamaah di tempat yang kotor-kotor, yang jorok-jorok di kita. Ada seperti anjing, tak suka berjamaah. Ini orang bukan orang kaya yang mati, baik pun mati terus. Di kabel. Dan ada umat orang manusia ini seperti babi. Coba babi. Saya di Bali tinggal, itu sering lihat ternak babi, orang ternak babi. Babi ini tak pandai lihat kebaikan. Babi ini masuk ke taman bunga yang sangat indah. Ada stroberi, punya bunga mawar, bunga ros. Itu babi tak terkesan dengan sebuah keindahan itu. Apa yang dicari babi di dalam taman itu? Comberan. Jadi ada orang dulu di majelis ta'lim, yang dia cari itu bukan. Nah, ini babi. Ini karakternya seperti apa? Babi. Itu 10 karakter manusia. Nah, maka hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dakwah ilallah dalam masjid, hidup ta'lim wa ta'allum dalam masjid, muliakan para ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Ya, dagingnya ulama itu beracun. Jangan kau coba-coba hina ulama. Tak cocok aku ustaz itu, tak apa-apa. Saya banyak ustaz yang tak cocok sama saya ilmunya. Bahkan menghantam saya bolak-balik masalah hobi saya musik itu. Tapi kalau dia ta'lim, saya duduk bersimpu di depan kakinya. Gak apa-apa, ingatkan masih banyak yang baik-baik bisa kita ambil ya, bab ini ya nggak cocok, gak apa-apa, nggak harus cocok semua. Ya. Maka saya dengan semua ustaz kerabat-kerabat nggak ada masalah. Kalau dari semua begini nggak apa-apa, itu baru sedikit kesalahan saya, dia tahu, yang nggak tahu lebih banyak lagi. Ya, kalau dia tahu kesalahan kita semua mungkin dihapus sedikit, kita mungkin nggak mau lagi lihat begitu. Gak apa-apa. Belajar ke banyak guru, semakin banyak guru semakin baik, semakin banyak kitab yang dibaca semakin baik, semakin banyak majelis yang dikunjungi semakin baik. Nah, itulah yang diajarkan Nabi. Kata Buya Hamka rahmatul alaih, orang itu bah, kalau semakin luas ilmunya, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau tinggi ilmunya, dia mudah menerima perbedaan. Hari ini dia paling betul sendiri, dia masuk surga sendiri, orang yang masuk neraka semua, kau berlebihan, kau kurang yang pas, aneh nih katanya. Oh, kita ini pas nih katanya. Kalau kamu belajar sama ustaz itu, kau sesat kau. Ya. Ustaz itu satu-satunya ustaz yang sunnah, yang itu tak sunnah itu. Nah, itu antum dah gunung, tak boleh berlebihan memuji orang. Boleh fanatik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat radhiyallahu anhu. Antum boleh fanatik kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Asyraf, Basri, sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kalau ada orang yang berani menghina sahabat Nabi, dia kafir. Satu orang sahabat dia coba-coba menghina. Kalau antum nanti suatu kali ketemu orang dia hina salah satu sahabat Nabi, sahabiah, dia hina Muhammadul Mu'min, dia kafir. Apapun kelompoknya. Ragu aku dia kata, kau pun kafir kalau kau ragu. Boleh kita fanatik kepada Allah, Rasulullah, sahabat. Saya itu boleh fanatik. Aku mataku Syafi'i, kalau nggak bodoh, aku nggak sholat di masjid. Kau bodoh. Kau pikir Imam Maliki, Imam Hanafi itu bukan orang alim. Imam Malik itu gurunya Syafi'i. Imam Malik tidak berpengaruh. Ya, kunut subuh itu sunnah, tak kunut subuh itu sunnah. Maka di masjid sejuta pemuda ini mesti berhenti masalah ini, nggak boleh dibahas-bahas. Bagaimana? Kalau imamnya kunut, angkat tanganmu semua. Amin ya. Kalau nggak kunut, jangan kunut sendiri. Ikut imam. Paham ya? Jadi orang tanya supaya bang ini betul Muhammadiyah apa yang ini? Saya satu hari Muhammadiyah, satu hari aku. Emang nggak boleh? Nggak boleh.
Saya tadi diundang Pak, acara orang PKS supaya saya lupa pakai baju biru ini orang PAN ini. Kalau saya dikit tadi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, semua baik, semua dia saudara kita dia baik. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'allum, zikir, ibadah dan khidmat. Nah, ini yang dibuat Pak. Ada dapurnya, ada makan gratis. Kita khidmat, kita muliakan saudara muslim kita. Orang kalau masuk masjid jangan tanya udah sholat, udah makan Pak. Ya. Orang kalau aku tuh kalau keliling jauh lah Pak, keliling sama teman-teman tabligh, nggak pernah kita aja orang sholat. Kalau aku jadi mutakalim, anda jadi mutakalim, kita bilang assalamualaikum Pak, alhamdulillah, nama saya dari Sulaiman, saya dari masjid. Nggak dibilang dari Padang, nggak bilang dari Bali, dari mana? Dari masjid, bangga dia orang Islam. Di masjid kami ada makan-makan, abang kita undang makan-makan, tidak ada nolak. Tapi kalau diundang sholat, oh banyak. Aku udah sholat Bang katanya. Aku sholat di masjid sana Bang. Oh aku jamaah sama istri di muslimah, aku ada muslimah. Banyak, undang makan. Biasanya kalau urusan makan ini Pak, 10 orang kaya suka yang gratis Bang. Ya. Kalau orang sudah dikasih makan, maaf ya, jangankan manusia, jangankan preman, harimau dikasih makan Cina. Anda pernah nonton YouTube kan? Ada buaya namanya Rizka. Rizka dikasih makan sama bosnya itu. Cina itu buaya. Nah, makanya makan-makan, ngopi-ngopi di masjid itu penting. Sholat kan cuma 5 menit subuh, 5 menit zuhur, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya, kurang lebih. Kalau imamnya aja 10 menit lah. Yang banyak-banyak 15 menit bisa digerak. Tapi nggak mungkin 1 jam lebih. Sisanya apa? Apa yang Nabi buat dari subuh ke zuhur? Ngapain lagi di masjid? Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi. Antum pernah dengar gak di Madinah kalau jam 2 itu ada azan? Atau di kampung-kampung sebagian ada azan sebelum subuh? Orang pikir itu azan tahajud, betul? Bukan, kata Maulana Yusuf Rahmatullah Al-Qadarawi. Itu hadirin sekalian, itu azan dikumandangkan untuk iklan pergantian shift. Sahabat yang khidmat di masjid pulang ke rumah temui anak istrinya, yang di rumah pergi ke masjid. Jadi di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang membagi waktunya untuk masjid. Bagaimana cara mereka membagi waktu? Separuh siang untuk maisha mencari nafkah, separuh siang di masjid. Separuh malam mereka untuk menafkahi anak istri di rumah, bersenang-senang dengan anak istrinya. Separuh malam mereka iktikaf di masjid. Sehingga 24 jam masjid di zaman Nabi hidup. Hari ini yang hidup 24 jam rumah makan Padang, pom bensin, rumah sakit, apalagi Alfamart, Indomaret. Itu yang 24 jam. Masjid, ayo, kadang jam 1 ke masjid ada orang. Mesti yang 1 malam di masjid ada orang yang menyambut tamu di masjid. Ada, alhamdulillah, takbir. Allah. Ada istiqbal, ada orang yang memuliakan tamu, ada orang yang merapikan sendal, ada orang menjaga perkiraan ihrasah di masjid, ada orang yang pijit-pijit di masjid, ada yang pijit. Ada. Boleh nanti ya. Yang ahli pijit datang ke masjid. Nanti kalau nampak bapak-bapak lagi suntuk kulit apa? Pak bari dikit Pak, aku pijit Pak. Benar Pak, kami main. Dengan pijitan itu bisa jadi asbab hidayah juga. Ya, di masjid kita semua ada khidmat, ada pelayanan untuk umat Rasulullah SAW. Kita punya Allah. Ibu-ibu masa di rumah, pagi subuh-subuh pergi ke masjid antarkan gorengan, ada kan bubur kacang hijau, ada makanan di rumah berlebih. Dan sekali gorengan ayam bawa ke masjid, ya apa-apa. Berkhidmat. Setiap suami pergi ke masjid, bawakan imam, bawa jamaah apa. Ada fikir, ada kerjasama. Dan ibu-ibu mesti mendorong suaminya untuk itikaf di masjid. Orang 1 malam itikaf di masjid, kata Nabi SAW, akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 balik. Satu orang sahabat bertanya, 1 balik itu berapa jauh ya Rasulullah? Sejauh langit dan bumi. Ya, sejauh langit dan bumi. Saya punya amalan juga 24 tahun. Itikaf setiap malam Jumat di masjid. 1 malam i'tikaf, 6 malam istrikaf. Tahu istrikaf bunda? Istri di dekaf. Dan setiap bulan di masjid 3 hari.
Itikaf 3 hari di masjid. Itu amalan bukan amalan jamaah tabligh. Kalau itikaf, itu jamaah tabligh itu jangan. Hari ini umat Islam pun aneh, Pak, sama tabligh nggak suka, Pak, aneh. Ya, saya ditanya orang ini setelah lagi sholat tanah abang, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba habis, Ustaz Dery sama tanya betul. Ustaz Dery ini jamaah tabligh. Saya bilang kadang-kadang, Pak, loh kadang-kadang ikut jamaah apa? Barusan ikut jamaah sholat. Barusan saya ikut jamaah sholat. Kalau haji rame-rame ikut jamaah apa? Jamaah haji. Jamaah haji. Kalau umroh rame-rame, ya umroh. Kenapa haji kau suka, umroh kau suka, sholat kau suka, ta'lim kau suka, tabligh kau benci? Sementara tabligh itu sifat Nabi. Kalau orang pergi dakwah tabligh rame-rame, ya jamaah tabligh, jamaah dakwah. Enggak ada pokoknya. Kenapa umat Islam anti jamaah tabligh hari ini? Ibu-ibu takut kalau jamaah tabligh datang ke rumah dia, diculik lagi kita nanti, jangan. Biasanya kalau dulu kalau Ustaz datang, diambil duit kita. Minta sumbangan, agar diambil lagi kita. Dibuat 3 hari, 40 hari, menghilang 4 bulan. Kalau ibu-ibu punya suami, sukanya di masjid, insya Allah aman. Aman. Di masjid ini nggak mungkin maksiat. Ya, mata terjaga dari maksiat, telinga terjaga dari maksiat, lisan terjaga dari maksiat. Di masjid nggak mungkin terjaga wudhunya. Coba lihat bapak-bapak nih, orang ahli masjid ini mukanya glowing semua nih. Mukanya karena batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ya, jaga wudhu di masjid. Nggak boleh kita dalam keadaan tidak suci dalam masjid. Di masjid yang mulai setiap malam. Maka orang yang berlama-lama di dalam masjid, hati dia ada mu'alaq dengan masjid, ada keterikatan dengan masjid, ada kerinduan dengan masjid. Kenapa orang disuruh itikaf 3 hari 3 malam? Karena ayat kauniyahnya Allah, biasanya kalau ayam dikurung 3 hari di kandangnya, habis itu dilepas, dia rindu balik ke kandangnya. Ya, ini yang malas-malas sholat subuh di masjid asar, cuma ini 3 hari. Saya kemarin 3 hari di ini, 3 hari saya di Bandung Barat, di daerah Pangalengan. Allahu Akbar. Insya Allah bulan depan 3 hari di sini ya. Boleh nggak? 3 hari. Tapi aku teman 3 hari 3 malam di sini. Siap ya? Ya, 3 hari 3 malam nggak boleh pulang. Air apa lagi, Ustaz? Masya Allah. Ustaz. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah masjid. Ya, istananya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan istana raja-raja, ini istananya maharaja, rajanya para raja. Maka laki-laki pemuda yang hatinya terikat kepada masjid, terpaut kepada masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji satu golongan pemuda ini akan berada di bawah naungan arsy ilahi, bisa tidak naungan ini dari atas. Maka berlama-lamalah di dalam masjid. Ya, berlama-lama di masjid. Kalau nggak penting nggak usah keluar masjid. Masjid ini, insya Allah terjaga di masjid. Insya Allah ya. Orang yang berlama-lama dalam masjid, insya Allah mati dalam masjid. Ya, kalau ingin berlama-lama di satu tempat, mati di satu tempat, berlama-lama di sana. Ya. Kemarin saya nonton berita di TikTok, ada orang gambler dari Indonesia main judi di Singapura, Pak. Menang judi $4 juta. Dia jantungan pingsan mati di tempat judi. Iya, betul. Mati. Orang yang suka maksiat mati dalam maksiat. Orang yang suka taat mati dalam ketaatan. Orang yang sibuk dakwah mati dalam dakwah. Orang yang sibuk zikir mati dalam zikrullah. Orang yang sibuk baca Al-Quran mati lagi tilawah. Orang yang sibuk qiyamul lail mati dalam sujud malamnya. Begitu juga orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati dalam maksiat. Nah, maka masjid sejuta pemuda ini mesti menjaga amalan istiqomahnya. Tidak amalan apa? Makan dulu. Nah, kopi dulu, kopi. Amalan wajib ya. Ibu-ibu dorong suami ke masjid. Berpisah karena Allah. Ya, orang yang berpisah karena Allah itu dia mengerti apa itu rindu karena Allah. Betul tidak, Pak? Kalau nggak pernah berpisah, kapan rindunya? Ada yang nanya, boleh nggak laki-laki sholat di rumah? Boleh nggak? Boleh. Kalau uzur, tidak mampu kau jalan ke masjid, sholat di rumah. Tapi kalau mampu, wajib ke masjid. Kalau laki-laki mampu ke masjid, tak ke masjid, kata Nabi, aku bakar rumahnya. Kukumpulkan pemuda-pemuda kata Nabi,
Lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam akan membakar rumah laki-laki yang sholat fardu di dalamnya. Saya dari ujung orang keren ini, saya dapat hidayah lumayan cepat, tobatnya. Nakalnya bentar aja, nakal tapi nakal banget, bentar aja. Di Bali, oh, jauh dari agama, nggak suka agama, berontak, semua pemikirannya udah parah banget. Saya ingat waktu zaman dulu itu, semua orang saya debatin. Saya kalau ngeliat orang mesti saya debatin, ini apa-apaan kalian. Ya. Dapat hidayah di Bali. Waktu itu masih dreadlock, masih metal, jadi gondrong. Dulu taklim. Ternyata taklim baca di hadis itu ancaman membakar rumah itu. Saya langsung otomatis angkat tangan doa sama Allah, demi Allah, ya Allah, aku bersumpah, wallahi, pakai nama Allah, sumpahnya pakai wallahi, demi Allah, aku bersumpah tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati. Berarti nggak sumpah kayak gitu? Berarti kan? Ayo ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Serius nih? Yang berani ini, demi Allah, aku tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai aku mati. Takbir. Allah. Bang, jangan lama kali bang, sampai mati bang. Kalau besok kau mati sampai hari ini, ya, jangan sok-sok panjang umur bang. Panjang kali angan-angan pede banget umur sampai 50 tahun. Nanti 40 tahun bertobat, umur 39 mati. Kematian itu datang tiba-tiba, dan dari orang tua, dan dari orang sakit. Maka jangan tertipu dengan badan yang sehat, jangan tertipu dengan usia muda. Aku masih muda nanti lah bang, aku maksiat dikit tuh nggak apa-apa lah, nanti taubat. Maksiat itu seperti racun, taubat seperti penawarnya. Jangan mentang-mentang ada penawar, lalu sengaja minum racun. Itu bodoh namanya, Pak. Itu nekat, gila itu. Karena begitu banyak orang yang sengaja minum racun, belum sempat minum penawar, racun bergerak begitu cepat, lalu dia mati. Tapi kalau yakin bisa minum penawar, minum racun. Kalau tak sengaja terminum racun itu, cepat-cepat ambil penawarnya. Taubat dan istighfar. Kata Imam Ghazali, satu dosa yang dibuat akan datang sambil titik hitam di hati kita. Kalau istighfar hilang titik hitam. Hari ini ada orang yang berjuta dosa dia buat, dia lupa istighfar. Hati sudah menjadi hitam dan gelap. Itu yang membuat kita malas tahajud, malas baca Al-Quran, malas berdakwah. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, jangan menunda-nunda taubat. Ya, kalau ingin bertaubat, come back to masjid, kembali ke masjid. Insyaallah ya. Kembali. Ini markas kita. Ini rumahnya Allah, bukan milik orang mewakil, bukan. Masjid ini bukan milik takmir masjid, bukan. Saya paling jengkel kalau takmir masjid itu merasa pemilik masjid. Kita mau itikaf, kita izin dia memutuskan boleh atau tidak. Dia bilang, Pak kau punya masjid. Meskipun Bapak kau yang wakafkan, dia wakafkan sudah milik umat Islam. Pengurus masjid ini khalifah, dia berkhidmat untuk jamaah. Bukan menguruskan masjid, tugasnya menggemukkan masjid. Ya. Jangan marah-marah, Pak ya. Di masjid nggak boleh marah-marah. Ada anak kecil lari-lari, biarin aja. Tapi mengganggu Pak, karena anak orang. Kita kalau anak kau, anakmu yang lari, mau marahin. Ya sayang gitulah angkat Pak. Insyaallah ya. La ilaha illallah. Ada yang mau bertanya nggak? Ini apa nih Pak? Masya Allah. Kita tes dulu tehnya proses di tahun ini. Masya Allah, tehnya enak banget. Jadi 4 amalan Masjid Nabawi. Yang pertama apa sih? Dakwah ilallah. Suaranya keras dong. Dakwah ilallah. Kalimat Allah. Belajar mengajar. Yang ketiga, zikir dan ibadah. Yang keempat, khidmat. Ada di masjid sudah 4 ada. Alhamdulillah. Berarti ini masjid adalah cabang dari Masjid Nabawi di zaman Rasulullah. Ada orang yang berjanji datang sebagai muhajirin dan ansar. Sekarang saya ini muhajirin yang datang sendiri. Saya nggak diundang, Pak. Saya datang sendiri, Pak. Kalau undang saya mahal. Datang sendiri. Kemarin datang dari Ijab ke rumah saya. Dari Ijab datang, dibilang, besok aku ke Sukabumi.
Ada Masjid Cinta Pemuda kan? Itu masuk FYP itu terus di TikTok tuh Masjid Cinta Pemuda itu. Dan bilang, ayolah kasih tahu sama takmir yang aku mau berkunjung. Nanti kapan-kapan kita buat acara betulan di sini ya. Kita buat acara betulan, kita kumpul di luar aja. Kita camp, ya, Muslim family camp, ya, bawa suami istri, ya, simulasi masuk surga. Ya. Karena kan, saya dengar baik-baik ya, orang yang telah memutuskan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau jalan hidup yang kita ambil adalah jalan menuju surga, semiskin apapun kita, separah apapun penyakit kita, tak cantik, tak tampan mungkin wajah kita, ya. Tapi kalau jalan hidup yang kita ambil adalah jalan menuju surga, pastikan jalan hidup kita adalah jalan yang sangat indah, jalan yang sangat nikmat dan penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau jalan hidup kita adalah jalan menuju neraka, sekaya apapun kita, seterkenal apapun, secantik, setampan apapun, itu jalan hidup yang mengerikan, yang penuh dengan kehinaan dan penderitaan, seterkenal apapun. Jangan dipikir artis-artis yang punya jutaan, puluhan juta, ratus juta itu bahagia. Nanti kalau cek ya, sebagian besar artis yang Hollywood itu matinya nggak utuh. Gak ada yang bahagia betul. Saya belum temukan satu orang pun maksiat bahagia betul. Nah, kita kan pernah maksiat, pernah hidup di zaman, pernah hidup dengan cara itu. Jadi saya bisa bercerita bagaimana hidup dalam maksiat, hidup dalam taat. Maaf, maksiat itu sebetulnya nikmat hidup. Makanya ahli maksiat itu istiqomah. Tapi nikmat maksiat bila dibandingkan dengan nikmat taat, itu nikmat maksiat bagaikan tetesan air berbanding dengan samudera yang luas. Nasib tidak ada bebannya. Dan tidak ada satu orang manusia pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum mereka merasakan nikmatnya taat. Maka metode dakwah kita bukan marah-marah. Metode dakwah kita bukan bicara penyakit, tapi bicara obat. Bukan mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Paham? Siraj, lentera, obor. Ini kemudian ada pawai obor katanya, satu Muharram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita sering kan, sholawat beserta salam kita hantarkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke alam yang terang moderna. Dulu saya nggak paham apa maksudnya. Oh ternyata benar, hidup apa agama itu lah zulumat. Jadi kita tidak boleh bicara syirik, khurafat. Bukan itu yang dibicarakan ketika dakwah. Bicarakan tauhid, tauhid datang, kesyirikan hilang. Bicarakan sunnah, bid'ah hilang. Jangan bid'ah. Bukan itu dakwah Nabi, Pak. Itu bicara penyakit, Pak. Itu garu-garu penyakit. Kalau lupa naburin obat, penyakit tambah parah. Kita tidak menghina umat dalam keadaan fahsya wa munkar. Aja dia sholat, inna sholat tanha anil fahsya wa munkar. Sholat itu menjaga berbuat keji dan munkar. Kita tidak menghina umat di bodoh. Aja dia ta'lim, ilmu datang, kebodohan hilang. Zikir datang, gaflah lalai hilang. Ikramul muslimin datang, kesombongan hilang. Ikhlas datang, riya hilang. Cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Bukan menghina orang kamu cinta dunia, kamu bodoh, bukan begitu. Jadi dakwah Rasulullah SAW dakwah yang sangat indah, merangkul bukan memukul. Ya, kita benci dengan kemaksiatan bukan pelaku maksiat. Kita benci dengan dosa bukan dengan pendosa. Kita benci dengan penyakit bukan orang sakit. Orang sakit kita kasihani. Ini gimana Ustaz? Ini sakit dan 3 tahun, gimana kalau kita mati jadi? Bukan begitu. Penyakitnya dibunuh orangnya. Paham ya? Jadi kita nggak boleh benci sama umat Rasulullah. Orang kafir itu siapa? Musuh bukan? Orang kafir itu adalah lahan dakwah kita. Orang kafir siapa? Lahan dakwah kita. Apalagi saudara Muslim kita yang cuma berbeda pandangan, berbeda pendapat, khilaf. Insyaallah ya. Nah, jadi hadirin sekalian, dakwah yang urgent sekarang apa? Dakwah kepada umat Islam. Kalau dakwah kepada orang non Muslim itu sebetulnya mudah. Saya tinggal lama di Bali,
di tempat minoritas yang hari-hari berjumpa dengan orang-orang non-muslim dan hari-hari mengislamkan tadi bisa ratusan orang, puluhan orang setiap hari. Setiap orang muslim tetap syahadat. Kok di syahadat aja orang terus gak diajari gimana? Itulah kepahaman yang Allah beri kepada kita. Sederhana sebetulnya, kepahaman yang Allah berikan kepada saya, siapa saja yang pernah menyebut nama Allah satu kali saja di dunia ini, suatu hari nanti pasti akan Allah berikan dia syafaat untuk masuk surga. Mudah-mudahan asbab kalimat yang dia tak paham itu Allah nanti ampunkan dosa dia masuk ke dalam surga. Tapi gimana orang kamu Islamkan itu kamu gak didik dia? Jangan hanya gara-gara memikirkan maintenance mobil kau menjadi beli mobil. Beli dulu mobilnya. Masalah terawat atau tidak serahkan nanti kepada Allah. Ya, di TikTok saya live TikTok. Hari ini sudah 60 orang yang bersyahadat di TikTok saja. Orang dengar-dengar saya ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi kayak gini. Jadi Ustaz saya mau masuk Islam, gimana caranya? Kita tuntut dia bicara. Dan ada yang belajar rutin pas sampai udah belajar Al-Fatihah, orang Vietnam, Syamsulaiman. Jadi dakwah itu mudah, artinya itu dakwah itu mudah. Yang susah itu dakwah kepada orang Islam, Pak. Dakwah kepada orang kafir itu seperti membangunkan orang tidur. Kita tidurkan bangun dia. Tapi dakwah kepada orang Islam seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Dia tahu kan, Anda pikir itu maling-maling itu nggak tahu hukum mencuri. Tahu, kalau terlalu tahu dia bahkan tamat pesantren berapa. Ya, Anda pikir orang-orang yang berzina, orang-orang yang selingkuh itu bukan orang alim. Dia tahu dalilnya, ayatnya. Dia khutbah hari raya juga, Pak. Betul, tapi masalah serius, bukan orang yang tidak tahu ilmu. Hal ini bukan masalah ilmu, Pak, masalah iman. Ilmu banyak, kasir, tapi amal tak ada. Ya teman orang biasa banget kasir yang banyak orang alim, tapi amal tak ada. Hujan hadis, petir ayat, tapi mandir maksiat. Kenapa? Karena yang berdakwah salah niat, yang berdakwah niat untuk orang lain, yang mendengar pun salah niat. Kalau dengar ceramah nih, untuk si bulan nggak datang habis dia. Padahal ilmu yang kita dengar untuk saya, bukan untuk orang. Yang ceramah pun niatnya untuk orang lain, bukan untuk diri dia tidak amalkan ilmunya. Maka kata guru saya, orang yang belajar agama dengan mendengar dia akan lupa. Orang yang belajar dengan melihat dia akan ingat. Dan orang yang belajar dengan mengamalkan dia paham. Amalkan, Pak. Sekarang PR sederhana aja, Pak. Jangan ada satu pun nih pemuda-pemuda di sini tahu masjid cerita pemuda ini yang minum tangan kiri, Pak. Kamu boleh. Jangan remehkan dosa tangan kiri. Minum tangan kiri saya pribadi untuk memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan itu 3 bulan prosesnya. 3 kali saya ikut forus 3 hari dengan teman-teman tabligh. Berarti 3 bulan. Selama 3 bulan, setelah 3 bulan, saya ingat itu ada Ustaz Abdullah almarhum, ada Mas Rai di Bali. Jadi di Singaraja itu masih makan berjamaah. Jadi saya ambil itu gelas, pakai tangan kiri, kemudian saya alasin, saya minum. Dia pukul tangan saya, Pak, pecah gelas tadi. Lalu saya bilang, Ustaz, ini tangan kanan, tangan kiri cuma megang aja. Dia bilang, payah. Lebih baik kau kotor itu gelas daripada kotor sunnah. Saya nangis, Pak. Ya Allah, saya cuma ingin minum tangan kanan, ya aku gak mampu, ya Allah. Dan saya sudah survei, Pak, gak sampai 10% umat Islam minum tangan kanan. Ya Pak, yang terbukti itu. Nah, maka azab. PR kita hari ini apa? Minum tangan, masuk masjid jadi apa? Mulai seluruh kebaikan dari sebelah kanan. Masuk WC jadi apa? Di salah satu rumah masjid berdiri bikin masjid. Kalau orang masuk kiri, Pak, mundur, Pak. Ini bukan toilet, di masjid. Hari ini dibalik-balik, masuk masjid kaki kiri, masuk WC kaki kanan. Saya mau tanya nih, bapak-bapak pemuda-pemuda nih, buang air kecil itu sunnahnya jongkok apa berdiri? Jongkok. Serius? Mampu nggak jongkok? Mampu. Banyak orang berdiri, Pak. Benar. Kadang-kadang yang napam agama itu berdiri, goyang-goyang masuk lagi, Pak. Tapi cuci, Pak. Padahal dalam Islam tuh orang yang tak bersih istinja ya diancam sisa kubur. Ya, buktinya Islam proof, Islam agama yang mengajarkan kebersihan. Nah, maka di sini tolong, Pak, saling mengingatkan.
yang minum kopi tangan kiri dibisikkan di telinganya, yang Tuhan setan yang gitu. Nanti bertumbuh nanti di masjid. Karena ada hadisnya, tidak ada minum tangan kiri itu setan. Ada yang setan kau ya. Dakwah itu mesti dengan kelembutan. Nah, di pertengahan Al-Quran itu Ustaz, ya, ada satu kalimat yang diketik pakai tinta warna merah. Wah lihat, Talatuf. itu kelembutan. Fir'aun musuhnya Allah, Nabi Musa alaihissalam kalamullah, tapi Allah perintah, hai Musa, idhab ila Fir'aun, berangkatlah kepada Fir'aun, ucapkan kata-kata yang lemah lembut. Jadi nggak boleh keras-keras Pak, nanti pecah hati. Ya, hati-hati dengan hati, jangan sampai ada yang sakit hati. Mungkin itu saja. Jangan lupa di follow TikTok saya dari Sulaiman Sulaiman. Kemudian YouTube channel saya dari Sulaiman dan Sahabat. Like, comment, dan subscribe. Ya, Insya Allah ya. Itu sih Ustaz. Saya ada agenda lagi nanti asal ini saya di Jakarta. Sekarang sudah di Jakarta dekat ada jalan tol ya, dekat 2 jam kurang lebih. Mudah-mudahan Allah lagi saya di sini. Kursi ikan tadi apa? Ada dagingnya, sebelum ikan ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.